momen bagi anak-anak Burmese Ghost, tapi ini dia untuk 10 hero yang sudah diamankan. Pastinya kalau ngomongin komposisi ini balance loh untuk main karya early. Nolan ini yang perlu diwaspadai lebih lagi sebetulnya oleh anak-anak dari Burmese Ghost. Iya, tapi kalau kita ngeliat dari segi statistiknya, untuk sisi power ini emang agak sedikit didominasi oleh teman-teman dari Burmese Gold. Tapi di lain sisi, damage outputnya dengan adanya junggle assassin ini akan sedikit ditekankan. Jadi lebih bagaimana untuk dari segi positioning yang akan dilakukan oleh Epibrain khususnya dengan Nolan di arah early game. Alright, tanpa berlama-lama, kita langsung saja menuju ke panggung dunia A5 World Champions. Langsung di opening match Epibrain versus Burmese Gold. Alright, kita sudah melihat komposisi hero yang sudah dibahas-bahas pasca drafting. Menempati posisinya masing-masing dan dengan dua karakteristik yang cukup kontradiktif ya pasti ya dari kedua belah jungler. Kita bakal lihat bagaimana kedua belah tim ini memaksimalkan early advantage-nya. Karena sejauh ini rotasi seperti di awal ya, tidak ada rotasi yang cukup signifikan dia lakukan. Karya samping baik gold ataupun EXP. Yes, dan untuk dari segi emblemnya sendiri, ternyata untuk dari segi emblemnya, aku ngeliat untuk dari segi jungle ya, ini sama-sama menggunakan Season Hunter, tapi perbedaannya adalah maksimal damage output dikeluarkan oleh Slabzi dengan mengandalkan yang namanya Little Ignition. Jadi akan ada burst damage yang sangat besar dan untuk target utamanya itu sebenarnya masih bisa banget ke arah Brody untuk rotasi di arah awal. Dia masih punya self defense yang cukup ya. Main early-nya juga benar-benar dijaga banget karena tipikal mereka juga team fight yang udah mulai ada ketika udah mulai ada item-item yang krusial. Sejauh ini mereka masih coba untuk cari posisi aja sih untuk bisa menempatkan terkait bagaimana nantinya mereka mengambil item dan mungkin aja pertempuran atau bahkan pertumpahan darah terjadi di area objektif netral. Tapi satu problem yang aku lihat untuk Epibrain di arah laning awalnya dengan adanya Burmese Gold memiliki Angela untuk laning gankingnya ini akan sedikit dipersulit pastinya. Apalagi kalau udah Angelanya level 4 ditambah dengan Hardguard, wah itu untuk Brody-nya sih lebih ke arah bagaimana dia di-sustain untuk di arah early. Mengingat bahwa sekalinya Brody menang aja, ya udah early snowball chance akan besar banget apalagi dengan head to head lawan Cloud. Iya. Dan mungkin capability dari Angela yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Epibrain ya. Terkait clearing dari wave minion kan, kita tahu betul bagaimana Novaria unggul dalam hal tersebut. Tapi di area bawah. Tapi nampaknya di area bottom lane, mereka udah mulai coba berkutat karena mereka sadar dengan turtle-nya udah melakukan scene buy out position. Kita lihat Guinevere bersama dengan sosok dari Uranus membuka map. Langsung ada Astro Recall yang terdeteksi lawan Retribution from Kaltizi. Di sound point, berhasil mendapatkan satu buah turtle. Mundur ke belakang, kombinasi dengan Angela bersama dengan Uranus nampaknya nggak bisa mengacak backline dari tim Epibrain. Bahkan dibalik itu semua Ogre memaksa team fight. Primal Wolf dikeluarkan, memaksa mundur team fight yang ternyata tidak menimbulkan korban jiwa. Alright. Berhasil di disengage oleh Burmese Gold. Yes, berhasil di dodge tentunya terkait bagaimana siasat team fight yang sempat dibentuk oleh teman-teman dari Burmese Gold. Sejauh ini masih pulang dengan tangan kosong. Tapi kalau kita mendilik lagi di area bawah masih belum ada perlawanan yang cukup berarti juga pasca Hardguard tadi dibuka oleh Burmese Gold. Yang membuat mereka harus hold on position. Yang perlu diperhatikan adalah invasi yang sudah mulai dilakukan oleh Owen yang bahkan udah kita bisa bahas kali ini. Ya dan bahkan tadi kalau untuk dari segi trading ya nggak ada trading sama sekali sih. Epibrain menang dari segi turtle-nya dan bahkan mereka sangat bisa dibilang disiplin untuk langsung mundur ke belakang sana mengingat bahwa untuk di arah early gameplaynya Burmese Gold seenggaknya walaupun dari segi damage nggak terlalu besar tapi sisi mereka itu lumayan banyak yang lama-kelamaan walaupun damage-nya kecil tapi dengan sisi yang terkena mulu Epibrain ada kemungkinan yang bisa dibilang sedikit tidak diuntungkan lah untuk bisa kalah di dalam team fight. Tapi Heptasis sudah nyala nih Choji. Gimana menurut Choji? Early game dari Super Marco akan lebih tight nih, akan lebih ketat banget nampaknya di Choji. Apalagi kalau kita ngeliat ke arah Brody-nya, emang dia nggak bikin sepatu terlebih dahulu. Jadi yang dicari adalah untuk damage early-nya agar nekenin. Biasanya kalau ini nggak cepat jadi ke arah Gold Staff ataupun Demon Hunter Sword. Jadi meminimalisir lagi juga team fight power dari Epibrain. Ya sih setuju, karena satu-satunya damage yang mungkin bisa dikeluarkan di area early ya, ada di area Brody-nya. Karena kalau kita lihat tadi, Cloud-nya juga masih bertumpu dengan adanya... Lihat gak? Ada yang lihat gak? Flickernya kejedot. OMG. Kali ini kalau misalnya kita biasa di MPL Indonesia, gue nggak lihat, sorry nggak lihat. Aman aja, nggak ada yang lihat ya. Kita nggak lihat flickernya kejedot kok itu. Tapi ketika flickernya telah dicuri, langsung ada retribution tetap didapatkan oleh Sona Kaltizi. Mau nggak mau dia harus ngeluarin fracture-nya untuk mengimun pergerakan yang diberikan oleh Shark Guinevere. Tapi tanpa adanya retribution, para pasukan dari Burmese Gold kali ini akan bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan turtle yang kedua. Udah ada 4 orang standby di atas turtle.
Platisi berada di garis depan, mencoba untuk membuka vision, tapi nampaknya Every Brand harus mengikhlaskan dan harus merelakan Turtle kedua mereka di tangan dari Burmese Gold. Alright, Turtle tidak dipaksakan untuk teamfight setelah adanya penukaran antara Purple dari bawah. First Blood. Oh, out of nowhere. Ini dia the power of Nolan. Kyle TZ, dia sadar, oke, early gua agak cukup kurang baik karena jujur. Di menit 5 seperti ini, Kyle TZ cuma bisa dapetin satu dengan Nolannya. Menurut aku, ini tidak terlalu worth untuk early plan mereka, Coji. Iya, tapi seenggaknya ada sedikit minimalis kerugian lah dengan adanya gold shield turret yang diambil dari mid lane tadi. Plus dengan mid lane itu udah pengen anjir di tangan dari Burmese Gold. Wah, ini Dan- mahal sih. Iya, dengan setup seperti ini harusnya dari teman-teman AP Brand ya, pergerakan mereka menurut Joji agak sedikit lebih leluasa. Apalagi dengan Angelanya yang udah tumbang terlebih dahulu ngebuat akhirnya power dari Hardguard pun tetap ada. Cuman nggak bakalan terlalu besar dari segi shield efeknya. Ya, pertukarannya kontan banget ya ketika Turtle diamankan oleh anak-anak Burmese Ghost. Kehilangan nyawa dan juga Tarat bukan hal yang cukup baik. Dan bahkan mengarah ke area 2 Tarat yang sudah mulai dijangkau oleh anak-anak dari Epic Brain. Sejauh ini masih sosok banget pola permainan yang dibawa. Dan akhirnya satu mid lane outer. Ini yang sempat dibahas oleh Choji juga yang ngebuat semakin luas lagi visionnya diberikan dan menilik dari arah itemnya. Pasca purple buff yang sudah diamankan kembali oleh Kalzi. Untung nggak depending ya. Iya, tapi ini satu hal yang harus kita lihat ya. Lihat bagaimana dari segi goldnya. KLZ itu sendiri sudah menyentuh ke angka 4,2 ribu di saat teman-teman dari Burmese Gold yang paling tinggi goldnya itu baru di tangan dari Brody aja. Kita jelas melihat angka Brody dengan seperti itu wajar dia di arah gold lane. Tapi dengan adanya stack yang cukup besar dari goldnya Nolan ini, main pick off bisa menjadi salah satu opsi dari teman-teman AP Brand seperti yang dilakukan ke Angela sebelumnya. Oke, tapi kalau yang bisa kita bilang, ini Goblin-nya pun dalam posisi tidak cukup baik-baik aja. Di depan sana mencoba all in menuju ke arah seorang Carbon. Dari para pasukan dari Burmese Gold masih bisa menyelamatkan dengan sosok dari Hardguard yang sangat ditentukan dari timing yang tepat. Pemancingan teamfight tadi adalah teamfight di arah Turtle. Kemungkinan besar para pasukan dari Burmese Gold tidak ada. Angela kembali menuju ke arah belakang. Tapi kalau TC, retribution-nya gagal. The problem ward-nya kali ini belum dikeluarkan. Meanwhile, setelah teamfight terbuka, Tournament Memory Cup berhasil Queen mendapatin Flinks kah? Kali ini nampaknya para pasukan dari Burmese Gold mereka harus kehilangan 3 pemain dan tanpa ada pertukaran sama sekali. Oh, oke, itu dia. Dan kalau kita bisa bilang tentunya bagaimana Turtle yang diamankan oleh anak-anak dari Burmese Gold mendapati pertukaran yang cukup tidak adil. 3 nyawa for sure berhasil di-secure dan bahkan terancam orange buff. Masih bisa diamankan oleh seorang Nico. Oh, di arah bottom lane. Enggak, tadi kayaknya ambil sama Ogwin deh tadi. Oh enggak ya, ada Masih, retribution. masih bisa. Yes, masih bisa. Tapi balik lagi, 3 untuk 1 turtle menurutku bisa dibilang kurang worth it sih. Dengan adanya pertukaran seperti ini, apalagi kita akan melihat dari segi instant replaynya bahwa banyak sekali skill source yang bisa digunakan oleh teman-teman dari Burmese Gold dengan niatan untuk memanggil ke arah turtle-nya. Namun dengan pergerakan dari KLZ yang di area arah belakang dibantu lagi dengan adanya Arlott, ini yang akhirnya nge-trigger teamfight yang menguntungkan untuk teman-teman dari AP Brain yang pada akhirnya mereka malah mendapatkan 2 target lagi kan tadi di arah top lane. Alright, ini menjadi salah satu berita yang cukup tidak baik didengar oleh anak dari Burmese Gold dan bahkan kali ini mereka udah mulai coba cari ya sebetulnya dan mengupayakan terkait bagaimana mereka bisa comeback dari banyaknya ketertinggalan dan ini menjadi karakteristik yang kuat terkait AP Brand memang cenderung untuk selalu kehilangan objektif besar tapi mereka bisa menukar dengan sangat cepat seperti yang udah kita bahas juga apalagi Heptasis loh udah ada di tangan dari sosok seorang Kel'Thuzzi. Cuman kalau aku ngeliat untuk dari segi gold laner terlebih dahulu ya dengan adanya Cloud di tangannya sudah ada Demon Hunter Sword dan juga Cross Knight. Sebenarnya team fight potensialnya juga udah mulai keluar tipis-tipis. Cuman sejauh ini ya masih nggak ada item asuransi yaitu Wind of Nature. Ya dimana sangat berguna banget untuk melawan Burmese Gold dengan mostly damage-nya itu emang ke arah magic. Tapi ingat Ruby dan juga Brody itu adalah fisikal. Ya, tapi kalau ngomongin dari pergerakan dari Burmese Gold, yang kita bisa hitung adalah Burmese Gold agak cukup sulit untuk mendapatkan the main core dari Epic Brain. Ya. Kecuali posisi dari KLTZ ini dia udah selesai mengeluarkan Fracture dan nggak ada utility. Menuju ke arah Lord yang pertama. Cari dulu. Depan sana Ogun memberikan vision. Ada Blaze, garis depan bersama dengan Nico. Tapi nampaknya dengan ada Stitch yang belum terdeteksi membuat perpasukan dari tim Epic Brain. Terperangkap Ogun. No but requiem for this time. Membuat perpasukan dari Burmese Gold mereka kehilangan dari segi ultimate power. Dan Ogun telah menahan damage semaksimal mungkin berada di garis depan. Harusnya para pasukan dari Epic Brand memaksa dengan ada Final Slash menuju ke Carbon. Oleh begitu saja Hardcut langsung menuju ke seorang Carbon dan membuat Carbon selamat.
Kembali lagi, AP Brand memancing team fight, membuat utility Burmese Goals mereka tidak mungkin ada di saat team fight menuju ke arah Lord. Ya, ini cukup mahal ya bagaimana di triggernya hard guard yang sudah dikeluarkan untuk melindungi seorang Carbon. Dan dimaksimalkan dengan yang platingan lagi terhadap Lord yang harus kembali terreset. Masih ditarik ulur aja nampaknya bagi kedua belah tim, terlebih lagi Burmese Ghost yang sudah terpancing dari resource yang membuat mereka harus ngejaga perimeter sebetulnya di area objektif yang cukup krusial. Tapi lihat, Stitch harus pulang tadi. Iya, tapi ini yang benar-benar rugi banget menurutku adalah Burmese Ghost sih. Meanwhile, langsung ada Emma Vendetta yang dikeluarkan Blaze Cat, tapi tampaknya tidak ada. Isapi kau terjadi menuju ke arah Blaze. Carbon tidak bisa diselamatkan dengan adanya Hardcut kembali. Membuat para pasukan dari Burmese Skull. Mereka harus di fight 4 versus 5 dan Retribution is hard point. Tanpa ada backup sama sekali, Nico harus menuju ke arah belakang. Blessing Red from Super Marco. Mencoba bertinggal seorang Carbon, tapi nampaknya masih terlalu kuat. Di depan sana, Carbon harus dilenyapkan. Walaupun para pasukan dari Burmese Skull mendapatkan dari sosok pelatih sih, tapi Stitch jadi korban dari keganasan tim fight. Iya, itu Burmese Ghost tadi melakukan team fight yang menurutku kurang siap sih. Karena mereka banyak banget keluarin skill source awalnya ke arah Ogun. Bahkan tadi file recoil pun aja keluarnya ke arah Ogun single target. Ya. Jadi nggak ada lagi area of effect yang terlalu besar. Apalagi dengan adanya satu tadi tarikan nama Vendetta datang dari Ruby. Tapi nggak hit ke siapa-siapa. Itu yang akhirnya ngebuat mereka hanya bisa berjalan-jalan saja di sekitaran Lordnya. Tapi tidak bisa melakukan counter setup terhadap team fight yang dibawakan oleh AP Brand. Apalagi dengan kondisi bahwa untuk dari segi itemization-nya yang aku suka dari Novaria, di sini dia menggunakan Enchanted Talisman plus Lightning Truncheon. Ini yang ngebuat dia akhirnya bisa melakukan poking damage sebanyak mungkin, membuat team fight-nya tidak adil lagi untuk Burmese Gold. Ya, Karena dengan poking Astral Recall seperti ini ya, lama-kelamaan team fight dimulai dari Burmese Gold dengan kekurangan darah Lihat 12 view-nya, HP. gak boleh terlalu maju ya. Berkat Lightning Truncheon dia masih bisa mundur, tapi lihat di area top lane. Blazing duet. Alright, tapi nampaknya di arah soul plane mereka mencoba menuju ke arah turret, objektivitas. Terlebih dahulu, Fracture mencoba melakukan zoning out saja. Dengan ada pergerakan di arah mid dan juga di bottom lane, mereka harusnya masih punya super minion. Tapi nampaknya Burmese Gold sadar akan hal tersebut. Mereka mencoba untuk membelah dua team fight. Di arah bottom dan di arah mid. Tapi nampaknya Stitch sangat jadi target utama. Almost to take the win of Nature Save the Day. Tapi Burmese Gold masih mau lebih team fight di depan sana. Ternyata ditangkap oleh seorang Super Marco. Carbon udah mulai harus respect. Super Marco tidak bisa ditahan sebegitu lamanya. Karena damage dari Torpant Memory telah dikeluarkan dan Flash the Sim dari korban keganasan Burmese Gold. Masih mau team fight lebih. Carbon damage dari Country nggak bisa dibendung dan one hit. View, critical damage yang sangat besar akhirnya membuat Carbon ter-take down. Kali ini harusnya Burmese Gold untung. Tidak jadi untung. Alright, ada 2 poin, 1 eliminasi ya lebih tepatnya dari AP Brand yang berhasil bisa dimaksimalkan oleh seorang Stitch. Tapi pertukarannya cukup tidak adil karena 2 base pasca Lord yang pertama berhasil ditembus pertahanannya oleh anak-anak dari AP Brand. Dan apalagi kalau kita lihat komposisi hero yang dimiliki oleh Burmese Gold ya coy. Jadi di sini nggak ada area of effect atau bahkan high ground defender yang cukup mumpuni untuk nantinya menahan gempuran dari AP Brand. Sebenarnya kalau dilihat dari segi high ground defender ya, apalagi ngeliat dari itemnya Ruby dengan adanya Dominance Ice dan juga Athena Shield, high ground defendernya adalah dengan cara ofensif. Dengan nama Vendetta, dengan adanya Donoran Wolf King, itu yang bakalan bisa ngebuka momentum juga untuk file Requiem bisa maksimal. Tapi sayangnya, entah kenapa aku melihatnya ya, menurutku sendiri, permainan dari Burmese Gold, apalagi di saat di stand 3-way lane seperti tadi, mereka emang agak sedikit memisah. Wah, apalagi ini ada conceal play. Mereka bisa dibilang ini udah tersetir lagi dengan conceal, ada hard guard yang dibuka. Oke, tapi Hardcut telah dibuka. Pada Slash dikeluarkan. Burmese Gold sedikit selamat melakukan cover dari Super Marco. Blazing duet from Super Marco. Langsung membuat para pasukan dari AP Brand mendapatkan keuntungan cukup banyak. 2 kill telah hilang. Lihat Nico nggak bisa diselamatkan sama sekali dan bahkan Flat the Sea hanya menjadi tumbal saja. View membuat Nico kali ini bingung apa yang harus dia lakukan karena dia harus membackup backline-nya. Sedangkan Kaltisi bebas. Minion mencoba untuk menuju ke arah Pesto dan milik dari Burmese Gold ini sub damage. Menuju ke arah point game yang pertama. Dan double kill. AP Brain take the game. What? Wow, AP Brain berhasil membuat teman-teman dari Burmese Gold bertekuk lutut di game yang pertama. Bagaimana Burmese Gold, the new generation yang mereka turunkan harus tersetir dengan pola permainan yang dibawa oleh anak-anak AP Brand di game kali ini. Ya, apalagi di saat team fight terakhir tadi kita bisa melihat ya bagaimana teman-teman dari AP Brand memaksa untuk team fight dan bahkan memancing teman-teman dari Burmese Gold untuk keluar. Dan di saat mereka melakukan team fight tersebut, kalau misalkan kita perhatikan tadi, mereka tuh memotong lane di area top lane tanah, akhirnya kebuka jadi 2 team fight. Ya. Yang berbeda, yang dimana itu bisa dibilang gak bisa efisien lah dari